gitu. Tadi kan sempat ngomong soal aku nulis, aku review buku dan lain sebagainya gitu. Kang Abu kan nulis buku Ya, sama Kang Denis sama ya, Mas Denis ya. ya. Cuman teman-teman aku belum sempat undang Mas Denis, tapi udah kontak-kontak, mudah-mudahan nanti bisa terhubung segera. Nulis buku judulnya Mind Blowing. Ya, ini Kang, mind aku tuh blowing. dulu sebenarnya malu banget disuruh jualan-jualan kayak gitu tuh. Aku pokoknya nggak ngapain gitu ya, jaim banget gitu. Tapi setelah aku baca buku-bukunya Pak Wayan, baca buku-bukunya narasumber yang top-top, aku tuh jadi ada panggilan jiwa gitu Kang, untuk ini kayaknya emang buku ini harus ditransformasikan ke teman-teman ngaji Roso gitu ya. Karena ketika aku baca buku tuh menurutku aku bisa hadir utuh di sini saat ini sama dengan saat membaca buku itu tadi. Mas, aku sedikit cerita tentang itu ya. Teman-teman, ada dua perspektif ya, bahwa kita akan banyak mendapatkan ilmu dari buku. Tapi dalam perspektif subjektif saya, Mas, saya merutinkan diri baca buku sebetulnya bukan hanya untuk knowledge-nya, Mas. Tapi baca buku adalah meditasi buatku. Aku ngerasain itu akhir-akhir ini, sumpah. Kadang-kadang, Mas, maaf ya, nggak ngerti-ngerti amat sih. Tapi seenggaknya sejam aku nggak ngeliat handphone, sejam aku nggak ngeliat notifikasi, sejam aku tidak terdistraksi, aku istirahat, Mas. Jadi istirahatku tuh baca buku gitu. Keren. Nah, yang menariknya, ketika sering istirahat, yang aku lakukan adalah aku tidak membaca bukunya, tapi aku berkomunikasi sama penulisnya gitu loh, Mas. Quote and quote ya. Dalam artian akan ada vibrasi energinya lah gitu kira-kira. Kalau pakai bahasa langitnya lah dalam tanda petik. Tapi poin sederhananya adalah ketika kita mulai melatih dari lembar per lembar, dari mulai kita membaca apa, yang kita lakukan adalah lagi mengistirahatkan kita terdistraksi oleh apapun. Ayo Mas, lagi baca buku kalau nggak terbiasa, baru satu halaman udah ngek. Iya. Baru satu halaman udah gimana gitu. Tapi pada saat kemudian kita mulai, aku mulai melekat terhadap ini gitu. Dengan baca buku, aku kembali charger ini. Charger. Sumpah, aku menjadi bebas gitu loh, Kang. Betul. Bebas gitu loh. Betul. Jadi kata kuncinya baca buku tuh nemuin diri sendiri sih, Mas. Baca buku tuh sebetulnya adalah bagaimana connected to the higher self gitu. Itu sih kata kuncinya. Ibu Emi nonton. Saya berterima kasih atas kiriman buku dan bajunya ngaji Roso. Bu Emi yang kemarin. Iya. Makasih banyak Bu Emi. Makasih ya. Bu. Aduh. Sembah suwun, hatur nuhun. Sehat selalu. Matur suwun sangat bukunya. Ya. Bu. Wah, luar biasa. Makanya Mas Hendra, dalam waktu dekat Mas Hendra kayaknya perlu nulis buku sih. Oh iya Kang. Iya. Iya sih Kang. Aku Buku perdama, buku. Ngaji Roso udah ada bukunya belum? belum. Nah. Wis. Oke, preparation nih Kang. Udah. Gitu. Saatnya Mas Hendra ngobrol sama diri sendiri lama gitu. Aduh, keren. Mas, aku boleh cerita sedikit rahasia nggak? Ayo. Itu di breakdown juga isinya kira-kira tentang apa gitu. Sejujurnya udah lupa sih. Nanti baca aja ya. Iya. Soalnya nulisnya juga nggak sadar kan ya. Dalam tanda petik gitu. Mas Hendra, yang saya dapetin ya dari nulis buku. Kan saya selalu bilang gini, Mas. Dulu di tahun 2012, hal yang paling saya takut untuk lakukan adalah menulis buku, Mas. Dan saya mulai sadar bahwa jangan-jangan kalau aku takut sesuatu, itu yang harus aku kerjain. Karena begitu aku men-challenge ketakutanku, ternyata di balik ketakutanku ada bakat yang aku belum temukan, Mas. Oke. Satu ya. Nah, Mas Hendra, jadi kalau kita ngomongin suwung, meditatif, ini dalam perspektif subjektifku sebagai penulis gitu ya. Aduh, gimana nggak bahasanya ya? Ketika kita benar-benar mengizinkan diri kita untuk lepas dalam tanda petik, apa yang dialirkan melalui tangan, ketikan jari-jariku, aku sangat merasakan bahwa aku sedang menyaksikan diriku hanya menjadi hamba, Mas Hendra. Makanya aku ngomong ini lupa gitu. Yang bahkan sorry tuh saya, Mas Hendra, kalau pakai bahasa Pak Wayan guruku itu ya, bahwa ada automatic writing gitu ya. Mas, ini sih dalam perspektif aku ya, ini ya teman-teman ya dewasa ya, saya rasa ini. Dalam menulis buku aku menemukan Tuhan. Aku menemukan Sang Maha gitu. Bahwa ya ampun,
Di situ membuat saya bahwa kamu tahu apa sih? Kamu bisa apa sih? Kamu punya kekuatan apa bisa merangkai kata-kata ini kalau dalam tanda petik ya, kalau pakai bahasa ini, kalau tidak ada Sang Maha Welas Asih itu yang menggelontorkan semuanya gitu, Mas. Dan bahkan, maaf Masnya, itu aku kalau lagi dapet terus keluar egonya. Oke, mau. Depan laptop itu bisa 6 jam, satu paragraf aja nggak jadi, Mas. Jadi, menulis buku buat aku adalah jalan aku melawan egoku. Jalan aku melawan pikiran, perasaan, emosiku. Dan di situ aku banyak belajar tentang, ya ampun, ekspresi yang hanya bisa disampaikan bahwa terima kasih yang berulang-ulang yang nggak ada batasnya, Mas Hendra. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau nyata ternyata gitu. Engkau ada gitu. Gitu, Mas. Aduh. Dan gimana ya bahasanya ya? Ya kalau saya boleh ngomong agak bahasa kasar, disitulah aku bersaksi, Mas. Aku bersaksi bahwa engkau hadir. Dan ya saya cuman alatnya aja sih, Mas. Gak ada apa-apanya nih, si Abu tuh gak penting gitu. Ini tuh, aduh udahlah, gak bisa sombong, gak bisa ngerasa apa, karena itu yang saya pelajari bahwa semua kata-kata yang teralirkan di buku yang saya tulis gitu ya. Ya, saya pakai bahasa saya sebagai subjek gitu, sebagai perantara medianya. Itu hanya titipan semesta sih, Mas. Itu sih. Dan momen yang paling sangat intimate untuk aku menyatu dengan dia, ya salah satunya ketika aku nulis buku sih.